saya Rio Ardiatma. Saya tenaga pengajar pada mata kuliah Patofisiologi di program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi sistem muskuloskeletal 1. Di sini saya akan membahas beberapa patofisiologi penyakit yang ada pada tulang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu sistem muskuloskeletal dan juga tulang. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah penunjang bentuk tubuh dan pergerakan. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan penghubung. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang. Tulang adalah rangka penunjang dan pelindung dan tempat melekatnya otot-otot rangka. Tulang terdapat beberapa komponen. Yang pertama, 70% mineral, kalsium, fosfat, dan lain-lain, sehingga dapat memberikan kekuatan terhadap kompresi. Yang kedua, 30% komponen organik, berisi kolagen, proteoglikan, sehingga dapat memberikan kekuatan terhadap regangan. Yang ketiga, terdapat 3 jenis sel di dalam tulang, osteoblas, osteoid, dan juga osteoklas, yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri, di mana osteoblas memiliki fungsi dalam pembentukan tulang, osteoid memiliki fungsi untuk penjagaan kualitas tulang, osteoklas memiliki fungsi dalam pengikisan tulang. Tulang berongga di bagian tengah, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan struktur tulang dengan bahan yang sangat ringan. Sekarang kita menuju penyakit pada tulang. Di sini saya akan membahas beberapa patofisiologi penyakit yang sering terjadi pada tulang. Penyakit yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis terdiri dari dua, bones dan pores. Osteo mengacu pada tulang dan pores berarti pori-pori. Sekarang kita lihat pada gambar di slide. Jadi, osteoporosis adalah ketika ada kerusakan tulang atau breakdown lebih besar daripada pembentukan tulang yang baru atau formation. Jadi, ketika kerusakan tulang lebih tinggi, maka terdapat penurunan kepadatan tulang yang dapat mengakibatkan terjadinya fraktur potensial. Selanjutnya kita bahas tentang masa puncak tulang. Kita lihat lagi gambar pada kurva di slide. Masa puncak tulang biasanya terjadi pada usia 20-29 tahun. Kita lihat pada kurva yang hijau, dan ini biasanya terjadi lebih awal pada wanita dibandingkan pada pria. Faktor-faktor yang menentukan masa puncak tulang adalah yang pertama, faktor dari genetika, faktor nutrisi, di mana asupan vitamin D yang mencukupi. Yang ketiga, latihan kekuatan juga berpengaruh pada peningkatan masa puncak tulang, serta hormon estrogen dan androgen yang dapat menghambat reabsorpsi pada tulang. Pada slide berikut, kita lihat bagaimana proses terjadinya patah tulang akibat osteoporosis. Dari gambar penampang tulang di samping, kita dapat melihat terdapat penipisan trabekula di tulang spons dan penipisan di tulang kortikal. Dan juga terdapat pelebaran di bagian kanal Haversian, sehingga perubahan tulang ini dapat meningkatkan resiko terjadinya patah tulang atau disebut dengan fraktur kerapuhan tulang atau patologi fraktur. Beberapa tulang seperti tulang belakang, tulang belikat, dan tulang rusuk terutama terdiri dari tulang spons. Jadi, tulang-tulang tersebut beresiko terjadinya kerapuhan tulang. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya kehilangan massa tulang dan meningkatkan terjadinya osteoporosis. Yang pertama, kadar estrogen yang rendah biasanya terjadi setelah menopause. Yang kedua, kalsium serum yang rendah. Yang ketiga, faktor lain juga didapatkan dari konsumsi alkohol, merokok, obat-obatan yang dapat mengurangi penyerapan dari kadar kalsium dari usus dan juga
obat-obatan golongan heparin dan L-tiroksin. Faktor lain juga dikarenakan aktivitas fisik, yang minimal dikarenakan deposisi tulang berkurang dan resorpsi tulang meningkat. Bisa juga dikarenakan penyakit lain seperti Turner syndrome, hiperprolaktinema, sindrom Klinefelter, Cushing syndrome, dan diabetes mellitus. Jenis osteoporosis yang paling sering ada dua, yaitu postmenopause dan osteoporosis senil. Osteoporosis postmenopause sering disebabkan karena penurunan kadar estrogen, sedangkan osteoporosis senil disebabkan karena penurunan fungsi dari osteoblast dalam memperbaiki tulang dan peningkatan dari osteoklas dalam pengikisan tulang, sehingga dua jenis tersebut dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala osteoporosis. Pada osteoporosis, biasanya tidak memiliki gejala sampai fraktur itu terjadi. Bisa kita lihat gambar di slide yang pertama. Yang paling umum, terjadi patah tulang belakang atau dikenal sebagai fraktur kompresi. Hal tersebut terjadi ketika salah satu atau lebih di tulang belakang melemah atau hancur yang dapat menyebabkan gejala sakit, nyeri di bagian punggung belakang. Juga dapat menyebabkan penurunan berat badan dan juga perubahan postur tubuh. Bisa dilihat di gambar yang kedua. Pada gambar yang selanjutnya, terdapat fraktur femoralis dan juga fraktur radius distal. Dapat juga terjadi, hal ini sering dikaitkan dengan gejala osteoporosis yang diakibatkan karena jenis osteoporosis pasca menopause. Selanjutnya adalah bagaimana cara pemeriksaan osteoporosis untuk menentukan diagnosis osteoporosis. Pemeriksaan pada osteoporosis dilakukan dengan pemeriksaan X-ray absorptiometri dan juga dilakukan pemeriksaan DEXA scan yang dimana menguji kepadatan tulang dengan membandingkan padatan tulang normal, dimana akan menghasilkan T-score, dan jika hasil T-score kurang dari sama dengan 2,5, maka dapat didiagnosa sebagai osteoporosis. Selanjutnya kita bahas tentang treatment osteoporosis. Pengobatan osteoporosis biasanya tergantung pada golongan obat-obatan. Golongan obat yang pertama yaitu pada obat bisofenat seperti alendronat dan residronat. Apabila terdapat osteoporosis tingkat lanjut, maka akan diberikan golongan teriparatid, di mana menggunakan rekombinan paratiroid hormon yang berfungsi merangsang resorpsi tulang. Hal ini biasanya akan diberikan seperti suntikan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dari osteoblast dalam pembentukan tulang. Selanjutnya ada golongan thiazid diuretik. Akan diberikan seperti obat hidroklorotiazid yang berfungsi untuk meningkatkan retensi kalsium di ginjal yang menyebabkan diferensiasi osteoblast yang dapat mengurangi turunnya mineral kropos tulang. Pada jenis osteoporosis pasca menopause, yaitu diberikan treatment berupa obat-obatan golongan denosumab yang bersifat menghambat osteoklas dalam pengeroposan tulang, dan juga obat golongan raloxifene yang bersifat selektif estrogen pada reseptor modulator. Sampai sini, saya harap teman-teman sudah mampu memahami tentang patofisiologi dari osteoporosis. Selanjutnya, kita akan membahas patofisiologi penyakit pada tulang yang kedua, yaitu adalah tumor tulang. Tumor tulang terbentuk ketika sel tulang membelah tanpa terkendali dan membentuk massa atau tumor. Jika tumor tetap di satu lokasi dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya, maka dianggap sebagai jinak. Tetapi, jika tumor menyebar ke jaringan sekitarnya dan bermetastasis atau menyebar melalui darah atau getah bening, maka dianggap ganas. Tumor ganas dapat bersifat primer, yaitu ketika mereka muncul dari sel-sel tulang, dan dapat bersifat sekunder, yaitu ketika tumor berkembang di tempat lain di tubuh yang bermetastasis
dan menyebar ke tulang. Sumber sel tumor utama yang dapat mempengaruhi tulang tapi dimulai di tempat lain dalam tubuh seperti payudara, prostat, paru-paru, tiroid, dan ginjal. Pada slide kali ini, kita akan melihat pada gambar. Ini adalah penampang sel normal pertumbuhan, disebut proto-onkogen. Dengan adanya mutasi, maka proto-onkogen berubah menjadi onkogen, dan ini akan merangsang pertumbuhan sel. Untuk menyeimbangkan pertumbuhan sel, maka ada sel lain yang disebut gen penekan tumor, yang dimana akan memunculkan apoptosis atau kematian sel. Jadi, ketika onkogen dan penekan tumor jika bermutasi, akan memungkinkan sel untuk terus tumbuh tanpa terkendali, sehingga akan menghasilkan tumor. Tumor tulang dibagi menjadi dua, tumor tulang jinak dan tumor tulang ganas. Kali ini, kita bahas dahulu mengenai tumor tulang jinak. Osteokondroma. Mari kita mulai dari tumor tulang jinak yang paling umum adalah osteokondroma. Dan umumnya, osteokondroma mempengaruhi pria di bawah usia 25 tahun. Osteokondroma muncul dari mutasi eksotosin 1 dan eksotosin 2 yang menjadikan eksotosin 1 dan 2 protein. Protein ini membantu mensintesis heparin sulfat yang merupakan protein yang mengatur pertumbuhan dari lempeng pertumbuhan. Jadi, dalam osteokondroma tumor muncul dari lempeng pertumbuhan dan hasilnya terjadi dalam proyeksi tulang lateral atau menonjol. Penonjolan atau tangkai tulang ini disebut eksotosis yang terbuat dari tulang lawan hialin. Osteokondroma biasanya berkembang metafisis di tulang panjang, biasanya pada femur distal dan tibia proksimal sekitar sendi lutut, tetapi mereka juga bisa terjadi pada tulang pinggul dan juga pada tulang skapula. Giant cell tumor. Tumor jinak yang kedua adalah tumor sel raksasa. Faktor resiko dari sel tumor raksasa adalah karena faktor patah tulang atau bisa karena paparan dari sinar radiasi. Sel-sel tumor ini muncul dari sel-sel osteoklas, tetapi kemudian berkembang menjadi sel yang memiliki banyak inti. Biasanya terdapat lebih dari 50 inti. Hal ini disebut sebagai raksasa kecil yang dapat menghancurkan tulang. Sel besar raksasa biasanya muncul di epifisis tulang panjang seperti tulang distal paha dan tibia proksimal. Pada hal tertentu, tumor ini bisa menjadi ganas apabila terjadi pada orang tua. Selanjutnya pada tumor tulang jinak, ada osteoblastoma dan osteoid osteomas. Keduanya timbul dari osteoblast. Kedua tumor ini secara umum membentuk nidus yang merupakan campuran darah kecil yang tidak teratur. Pembuluh batang kecil disebut trabekula, dan jaringan tulang tanpa mineral disebut osteoid. Dalam osteoblastoma terdiri dari nidus yang berukuran besar, lebih dari 1,5 cm, sedangkan pada osteoid osteomas terdiri dari nidus yang berukuran kecil, kurang dari 1,5 cm, dan sering dikelilingi oleh cincin jaringan tulang sklerotik. Jaringan sklerotik menghasilkan prostaglandin yang merupakan molekul kecil yang memicu untuk menimbulkan rasa sakit. Osteoblastoma juga cenderung mempengaruhi tulang dari kerangka aksial, seperti mandibula, dan mengikis tulang di sekitarnya. Sedangkan osteoid osteoma biasanya terdapat pada tulang tibia, tetapi tidak mengikis tulang pada sekitarnya. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan tumor tulang ganas. Di antara tumor tulang ganas, yang paling umum adalah osteosarkoma.
Osteosarkoma juga muncul dari osteoblas yang berbeda ukuran, biasanya disebut pleomorfik, dan sel-sel ini menghasilkan terlalu banyak jaringan osteoid. Osteosarkoma sering terbentuk dalam metafisis di mana ada banyak pembelahan sel yang terjadi, paling sering terkenal pada remaja. Beberapa mutasi yang sering diketahui adalah mutasi protein PRP yang terlihat pada retinoblastoma dan protein P53 terlihat pada sindrom Li-Fraumeni, suatu kondisi di mana ada berbagai kanker di seluruh tubuh. Tumor tulang ganas yang kedua disebut kondrosarkomas, tumor pada tulang yang sering terjadi pada orang tua. Kondrosarkoma muncul dari kondrosit yang merupakan sel penghasil tulang lawan. Kondrosarkoma sering mempengaruhi pada tulang panggul, tetapi juga dapat mempengaruhi pada tulang panjang seperti femur proksimal dan humerus proksimal. Pada hasil foto X-ray di gambar, massa berada di dalam rongga meduler tulang. Sekarang kita bahas terkait dengan gejala yang muncul. Gejala tumor tulang umumnya menyebabkan nyeri tulang, pembengkakan, dan juga patah tulang. Beberapa gejala unik yang muncul adalah: pertama, rasa sakit pada osteoid osteoma, biasanya memburuk pada malam hari. Yang kedua, osteokondroma dan osteoblastoma, menekan melawan saraf tulang belakang hingga menyebabkan mati rasa dan kelemahan anggota tubuh, nekrosis vaskular pada daerah tertentu, terutama di dalam tulang. Jika tumor menimpa pembuluh darah utama. Yang ketiga, tumor ganas biasanya menimbulkan respon inflamasi yang menyebabkan demam, keringat di malam hari, dan penurunan berat badan. Yang keempat, tumor tulang sering bermetastasis ke paru-paru. Ketika sudah menyebar ke paru-paru, maka akan menimbulkan gejala sesak dan juga batuk. Selanjutnya, kita akan bahas diagnosis pemeriksaan tumor pada tulang. Pemeriksaan tumor pada tulang dapat dilakukan dengan X-ray, CT scan, dan MRI. Bisa juga diambil dari serum pada tumor untuk menghasilkan data yang lebih spesifik. Berikut adalah gambaran hasil foto penyakit pada tumor jinak dan ganas. Yang pertama, kondrosarkoma. Pada gambar kondrosarkoma, tulang akan terlihat seperti bekas gigitan. Pada osteokondroma, tulang akan jelas tampak eksostosis atau tonjolan tulang. Pada giant cell tumor akan terlihat seperti busa sabun yang membesar, hitam, yang terdapat pada tulang. Sedangkan osteosarkoma pada gambaran hasil foto akan terlihat blur atau tampak tidak jelas. Pada slide ini kita bahas terkait dengan treatment atau pengobatan tumor pada tulang. Perawatan tumor pada tulang tergantung dari tumor jinak atau ganas. Tumor jinak dapat diangkat melalui pembedahan dengan mengurangi rasa sakit dan risiko terjadinya patah tulang. Sedangkan pada tumor ganas dapat diobati dengan radioterapi, kemoterapi, dan pembedahan, tergantung pada jenis tumor dan penyebaran tumor. Patofisiologi selanjutnya penyakit pada tulang yaitu lordosis, kiposis, dan skoliosis. Lordosis, kiposis, dan skoliosis adalah kelainan yang mengacu pada lengkungan tulang belakang. Lordosis mengacu pada kurva internal normal di tulang belakang di daerah servikal dan lumbal. Sedangkan kiposis mengacu pada kelengkungan luar di tulang belakang di daerah spine dan toraks. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian seperti hiperlordosis dan hiperkiposis, yang artinya kurva terlihat tampak sangat jelas. Skoliosis mengacu pada lengkungan antara tulang belakang yang abnormal ke samping kanan ataupun samping kiri. Kita bahas yang pertama, yaitu lordosis. Lordosis biasanya mempengaruhi daerah lumbar,
dan dapat disebabkan terutama oleh kontraktur dari batang tubuh. Pinggul yang terlalu lemah untuk mengimbangi gerakan penggenggam pinggul, sehingga jika hal tersebut terus dilakukan, maka spondiliosis tumbal akan mengalami hiperekstensi dan dengan demikian secara bertahap tulang akan melengkung ke dalam dan menyebabkan lordosis lumbal. Lordosis menyebabkan lengkungan internal pada spondilitis, servikal, dan lumbal. Sekarang kita membahas pada kiposis. Kiposis terutama mempengaruhi pada tulang belakang toraks. Hal ini biasanya muncul ketika bagian depan spondilitis toraks berubah atau roboh, yang dapat menyebabkan kelengkungan parah pada bagian tulang belakang, seperti tampak kebungkukan. Biasanya menyebabkan punggung terlihat bulat pada spondilitis toraks. Ini terlihat seperti punuk di punggung atas. Ada beberapa tipe kiposis. Yang pertama, kiposis postural, di mana diakibatkan karena seringnya membungkuk dalam waktu yang lama. Hal ini sering terjadi pada wanita muda. Yang kedua, ada kiposis Scheuermans, di mana struktur vertebrae mengalami deformasi, dan itu menjadi berbentuk seperti baji, karena alasan yang tidak diketahui. Hal ini juga sering dikaitkan dengan skoliosis, tapi dalam kasus ini disebut kiposkoliosis. Yang ketiga, ada kiposis kongenital yang menunjukkan deformasi tulang belakang selama perkembangan janin. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan bungkuk. Secara umum, jika punuk atau tonjolan di punggung semakin parah, maka akan mengurangi ruang di rongga dada dan menyebabkan jantung terkompresi dan paru-paru akan susah berkembang sepenuhnya, sehingga akan menyebabkan muncul sesak atau batuk. Selanjutnya, skoliosis, yaitu saat tulang belakang membengkok dan membentuk kurva lateral seperti huruf S atau huruf C, yang menghasilkan perbedaan keselarasan pada bahu dan pinggul, di mana penyebab mendasarnya tidak diketahui dan diperkirakan dikarenakan terjadinya kecacatan pada komposisi bantalan di tulang belakang. Bantalan pada tulang ini memiliki glikosaminoglikan yang sangat rendah, yang dapat merubah kerentanannya, dapat menahan guncangan, dan dapat menyebabkan pembentukan tulang belakang yang buruk. Skoliosis jika terjadi pada seseorang yang memiliki gangguan neuromuskular akan menyebabkan kelemahan pada otot progresif seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Sama dengan kiposis, skoliosis yang parah juga menyebabkan jantung dan paru-paru terkompresi dan susah untuk berkembang sepenuhnya. Sekarang kita lihat pada gejala kiposis, lordosis, dan juga skoliosis. Untuk gejalanya, yaitu pertama, terdapat kelainan bentuk pada tulang belakang yang menyebabkan nyeri ringan hingga parah. Yang kedua, membuat gerakan jadi sulit. Yang ketiga, pada kiposis dan skoliosis yang parah dapat menyebabkan rongga dada mengecil dan berakibat sesak nafas, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk berolahraga. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada lordosis, kiposis, dan skoliosis. Pada pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dapat dilakukan dengan yang pertama, pemeriksaan fisik punggung. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana deformasi pada tulang belakang dapat diukur dengan metode sudut Cobb. Bisa dilihat pada gambar yang kedua. Kita lihat pada gambar skoliosis. Dapat diukur dari sudut tertinggi vertebrae dan tepi bawah untuk vertebrae terendah dalam kurva atau lengkungannya. Yang ketiga, dapat juga dilakukan foto radiografi. Selanjutnya adalah treatment penata laksanaan pada lordosis, kiposis, dan skoliosis. Penata laksanaan yang pertama yaitu dengan latihan fisik untuk mengurangi perkembangan penyakit dan mempertahankan rentang gerak. Yang kedua, minum pereda nyeri apabila diperlukan. Yang ketiga,
Untuk anak kecil dan remaja, biasanya akan dipasang penyangga untuk mencegah deformasi tulang belakang lebih lanjut. Yang keempat, dalam kasus tertentu, maka akan dilakukan operasi. Baik teman-teman semuanya, saya harap sampai sini kalian dapat memahami terkait dengan patofisiologi penyakit pada tulang. Selanjutnya akan saya jelaskan satu lagi tentang patofisiologi penyakit pada tulang. Patofisiologi penyakit pada tulang yang selanjutnya yaitu adalah osteomielitis. Osteomielitis dapat diturunkan menjadi osteo yang artinya tulang, miel singkatan dari mielo yang artinya sumsum tulang, dan itis artinya adalah peradangan. Jadi, osteomielitis adalah peradangan pada tulang dan sumsum tulang, dan biasanya hasilnya terjadi infeksi pada tulang. Dalam osteomielitis, mikroorganisme seperti bakteri mencapai tulang untuk menyebabkan infeksi dalam beberapa cara yang berbeda. Bakteri khususnya mempengaruhi resiko tinggi pada individu seperti mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sirkulasi darah yang buruk, dan bisa juga karena diabetes yang tidak terkontrol. Bahkan, cara utama bakteri mencapai tulang melalui aliran darah disebut dengan penyebaran hematogen. Sebagai contoh, ini mungkin terjadi pada seseorang yang menggunakan jarum yang terkontaminasi untuk menyuntikkan narkoba, atau pada individu yang menjalankan hemodialisis yang mungkin terkontaminasi oleh bakteri, atau bahkan pada pencabutan gigi yang terinfeksi. Selanjutnya, bagaimana mikroorganisme dapat masuk ke dalam tulang? Yang pertama, dapat melalui aliran darah. Mikroorganisme dapat mencapai tempat-tempat tertentu dalam tubuh, dan ini sebagian besar tergantung pada usia orang tersebut. Contohnya, pada orang dewasa yang lebih tua, mikroorganisme dapat mencapai tulang belakang dan menyebabkan tulang belakang menjadi osteomielitis atau infeksi. Ini biasanya mempengaruhi dua vertebrae yang berdekatan dan disk intervertebrae di antara kedua vertebrae. Pada anak-anak akan mengalami metafisi tulang seperti tulang paha, umumnya juga akan terpengaruh. Yang kedua, cara kedua bakteri menyebabkan osteomielitis adalah melalui trauma, misalkan dalam fraktur patah tulang terbuka. Setelah ia kecelakaan, tulang bisa berhubungan dengan lingkungan luar dan bersentuhan langsung dengan bakteri. Cara yang ketiga adalah melalui operasi ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tulang. Cara keempat adalah ketika infeksi menyebar dari satu daerah ke daerah tubuh yang lain seperti selulitis, yaitu infeksi pada lapisan dermis kulit ke area yang berdekatan seperti tulang. Ini dikenal sebagai sebaran yang berdekatan. Apa saja jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan osteomielitis? Mikroorganisme yang dapat menyebabkan osteomielitis yang paling umum adalah Staphylococcus aureus. Bakteri yang seperti anggur itu akan hidup di kulit dan menyerang kulit dan menyebar secara berdekatan ke tulang atau bisa mencapai tulang melalui aliran darah. Selanjutnya ada Salmonella. Bakteri berbentuk batang yang khususnya mempengaruhi individu dengan penyakit sel sapit. Pada kasus penyakit sel sapit, bisa juga terserang dari bakteri Staphylococcus aureus dan juga terinfeksi oleh bakteri Salmonella. Patogen lain adalah Pasteurella multocida. Bakteri berbentuk pil biasanya menyebar dari kulit ke tulang melalui gigitan atau goresan dari kucing ataupun anjing. Bagaimanakah gejala yang ditimbulkan dari penyakit osteomielitis? Osteomielitis dibagi menjadi dua, osteomielitis akut dan osteomielitis kronik. Gejala osteomielitis akut adalah menyebabkan gejala seperti rasa sakit di tempat infeksi serta demam, tergantung pada lokasi tersebut, dapat mempengaruhi dari pergerakan atau penggunaan tulang. Sedangkan pada kronik osteomielitis, yaitu adalah biasanya demamnya berkepanjangan dan dapat menimbulkan penurunan berat badan,
karena terdapat keadaan inflamasi pada tubuh. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan diagnosa dan pemeriksaan pada osteomielitis. Pemeriksaan pertama yaitu dengan hitung darah lengkap, yang dihitung adalah kadar CBC, di mana untuk menunjukkan peningkatan sel darah putih, dan juga sebagai tingkat sedimentasi eritrosit yang meningkat, atau juga dari protein C reaktif atau CRP. Untuk pemeriksaan darah lengkap, kadang juga kurang spesifik untuk sebagai penanda inflamasi, maka masih perlukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan X-ray untuk mengetahui apakah terdapat penebalan kortikal tulang dan periosteum serta ketinggian dari periosteum. Dari X-ray juga dapat dilihat kehilangan secara normal dari bentuk tulang, terutama pada tulang trabekular. Hal itu juga dapat terlihat dari kehilangan masuk tulang, di mana setengah dari matriks tulang biasanya telah hancur. Pemeriksaan yang ketiga biasanya dilakukan scan tulang atau MRI untuk membantu mengetahui keberadaan osteomielitis dan mengidentifikasi kemungkinan adanya abses. Jika memungkinkan, cara keempat adalah dilakukan biopsi tulang untuk mengetahui kultur dan mengidentifikasi patogen sehingga dapat mengonfirmasi diagnosis dari osteomielitis. Yang terakhir adalah treatment atau tindakan pada osteomielitis. Pada tindakan osteomielitis, pada minggu pertama, biasanya akan diberikan antibiotik yang diarahkan pada organisme penyebabnya. Jika ada abses, terutama pada tulang belakang yang menyebabkan kompresi saraf atau ketidakstabilan tulang belakang, maka akan dilakukan operasi. Selain menguras abses, operasi juga diperlukan untuk menghilangkan tulang yang nekrotik atau yang sudah mati, terutama pada osteomielitis kronis, di mana sekrestum juga harus dihilangkan. Sekian materi dari patofisiologi sistem muskuloskeletal 1 bagian tulang. Sumber pembelajaran ini kalian bisa lihat juga di osmosis.org dalam versi bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.